Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek, sanak jigon tetanggo, di mana bayi yang lagi nyongkok nonton depan podcastnya Bahasa Palembang TPRI Sumsel. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan Rifai sore hari ini ataupun juga kali ini dalam acara podcast Bahasa Palembang. Nah, pemirsa, kita saat ini ataupun juga setiap tahun tentunya menjalankan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Setiap tahun agenda ini juga banyak dilakukan alhamdulillah oleh para jemaah dari Indonesia yang mengikuti ibadah ini. Tentu ibadah haji ini banyak sekali yang bisa kita petik dari pembahasan kali ini. Mak manunian kira-kira hikmahnya, kemudian juga seputar haji. Kami sudah ketemu dengan Buya. Nah, Buya Zakaria Ar-Rahman. Beliau ini adalah dulu mantan Kepala Bidang Urusan Haji, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Beliau ini juga sekarang ulama mubalik, sering ngisi acara ceramah-ceramah. Apalagi Bu ya yang di sini? Kira-kira banyak ya, kaitan dengan kaitan dengan keagamaan ya. Kalau mungkin pemirsa Mang Cek Bicek nyingok penampilannya masih belum tua gino, masih muda beliau ini. Ya karena beliau ini juga semangat masih muda ya. Oke. Nah, kira-kira Bu ya, tadi sudah ku kenal sedikit dengan tema kita, haji. Nah, rukun Islam yang kelima. Kira-kira apa yang perlu dipetik dari makna berbondong-bondong umat Islam ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji? Baik, Syekh Ridwan. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Semua umat Islam wajib haji. Wajib. Jadi semua umat Islam wajib haji. Tetapi wajibnya ini ada syarat. Ada syarat. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksud ayat ini, Cek, ibadah haji itu wajib, tapi ada syarat. Syaratnya 3. Satu, yang pertama sehat jasmani. Sehat jasmani rohani. Yang kedua sehat rohani. Oh, yang kedua rohani. Rohani. Yang kedua, yang tiga ada duit. Nah, sehat duit, dompet. Nah, ketiga ini ada wajib haji. Tetapi yang terjadi di kita ini, Sumatera Selatan pada umumnya, ada 3 fenomena tentang ibadah haji. Yang pertama, ada wong yang mampu, dia melaksanakan haji. Berarti 3, nomor 3. Nah, yang kedua, ada orang hidupnya pas-pasan, dia melaksanakan haji. Yang ketiga, ada uang yang mampu tapi tidak melaksanakan haji. Nah, 3 fenomena ini, Cek, terjadi di kita ini, Sumatera Selatan. Yang pertama, ada orang yang mampu, fisik, mental, duit, mampu, dia haji. Nah, ini termasuk uang yang mensyukuri nikmat Allah. Ideal ya. Ideal. Nah, kalau dia mensyukuri nikmat Allah, niatnya, insya Allah, Allah akan memberikan nikmat yang berlipat ganda. Boleh dicek, Cek Luan, dak katik uang yang roboh gara-gara haji. Kenapa? Karena dia mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, ada orang yang pas-pasan hidupnya. Pas-pasan. Seperti di beritanya ada tukang kangkung. Dia melaksanakan haji. Ada orang yang mampu tapi sampai mati tidak melaksanakan haji. Ada tidak ketemu itu? Ada kan? Banyak. Ada kan? Kalau kita tanya, ngapa Pak Bu belum haji, belum katik panggilan? Kita kejar lagi ya. Panggilan siapa? Panggilan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah lama mati.
keliru kalau mengatakan belum kata panggilan. Iya, iya. Sebab sudah dipanggil melalui dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. Jadi haji ini angka ujungnya 7. Boleh dicek. Ya. Cek. Nah, apa hikmah 7? Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Hai Ibrahim, panggillah manusia dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan haji, baik berkendaraan onta maupun jalan kaki. Lalamu panggilan itu. Iya. Ibrahim masih hidup. Masih hidup. Cek ya. Ya, betul. Lalu kenapa orang yang mengatakan belum kata panggilan, hati nuraninya belum terpanggil untuk memenuhi undangan Allah melalui panggilan Ibrahim. Jadi haji ini tergantung dengan iman. Ya. Kalau imannya masih labil, apalagi zaman sekarang, suami istri habis duit 150. Kalau 150 beli di mobil dapat, mobil second. Yeah. Beli di rumah dapat RSS. Banyak esnya. Ya. Dingin masih rumahnya. Ya. Tapi kalau imannya sudah berbicara, semuanya itu kecil. Ya. Apa bisa mobil nolong ketika mati? Tidak baca. Apa bisa rumah nolong ketika kita mati? Tidak katik. Kecuali haji yang mabrur. Ya. Makanya kata Nabi, al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji ini tergantung pada iman. Ya, oke. Itu ya. Jadi kalau ada orang mampu ngomong belum terpanggil atau belum dipanggil, itu salah. Salah. Akibat dia menunggu panggilan yang manggilnya Allah Ya, melalui malaikat maut. Datang. Duluan panggilan itu ternyata karena dia menunda-nunda panggilan haji kan gitu. Nah, kata Nabi, siapa yang nunda-nunda sampai meninggal dunia, dia boleh pilih mati Yahudi atau mati Majusi. Nah, dalam agama. Dalam agama. Nah, berarti besar konsekuensinya tuh. Iya ya. Nah, yang tadi sih kok lagi kaitan dengan wong yang belum mampu sama sekali kan gitu. Nah, yang belum mampu sama sekali dia melaksanakan haji. Nah, itu saya katakan tadi tergantung dengan iman. Kalau imannya sudah mantap, istiqomah, apapun yang terjadi lillahi ta'ala haji. Ya. Sama dengan orang berebut kemerdekaan Indonesia. Ya. Mati atau merdeka. Nah, bagi yang belum mampu ya, dari segi duit tadi. Ya. Ada yang maksa ke diri nak berangkat. Ya. Minjem, kredit, dan sebagainya. Ayo. Nah, mana itu ceritanya? Ada yang kredit tahan atau minjem. Nah, kalau dia tidak mampu, dia berutang. Hutang. Pembayaran pertama berutangan. Ya. Berutang. Kalau dia ada kemampuan untuk membayar, boleh. Ada kemampuan. Contoh pegawai negeri. Artinya sudah ada cagerannya. Iya. Pokoknya bulan dipotong gaji. Nah, cuman kalau tidak katik kira-kira untuk membayarnya, tidak boleh. Artinya belum cukup syarat. Nah, itu kan. Tapi kalau dia ada kira-kira gaji dipotong, ya boleh. Itu artinya mampu kan? Ya, betul. Jadi jangan maksakan diri, jual rumah umpamanya. Balik di haji tidak kemana. Nah, itu udah boleh. Nah, ngomong tadi pegawai negeri kan sudah ada jaminan lah tiap bulan bisa dipotong. Ya. Kalau tidak balik lagi dari haji sana, mana kita? Nah, itu. Makanya tadi kalau kita nak haji jangan sampai berutang. Sebab kita pergi haji itu masalah mati itu dah kata yang tahu. Di dalam Al-Quran di akhir surah Luqman Allah berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan di mana dia akan meninggal dunia. Iya. Jadi kalau dia berutang tidak boleh itu. Cuman kalau yang tadi gaji kan jelas itu. Jelas ada asuransi. Ada pensiun belum? Ada pensiun. Nah, masih ada tungguan. Ya, artinya kalau seandainya apa yang dilakukan ke masyarakat sekarang ini, insya Allah sudah sesuai, terutama pegawai-pegawai yang punya tiap bulan. Kalau duitnya masih kurang, insya Allah tetap bisa lunas gitu ya. Nah, kalau kita jingok juga dengan fenomena ini kan, tiap tahun banyak bertambah yang nak pergi haji ini. Kadang-kadang naftar sekarang 35-30 tahun ke depan baru baca. Tapi
dia lah umurnya 30 tahun, kan yang tahu kan seperti apa kondisi kesehatannya. Itu aman hukum kalau kita niat kita lah bulat tapi belum pajak berangkat. Nah itu kalau niat sudah dipasang niat, nah, niat makanya haji itu tergantung dengan niat. Niat kan. Di dalam hadis Nabi, man hajjalillah falam yarfuth walam yafsuk kharaja min dzunubihi kayaum waladathu ummu. Siapa yang haji karena Allah, niatnya karena Allah, dia akan bebas dari dosanya, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Makanya orang itu mengejar situ. Jadi haji itu di samping untuk minta ampun, mendapatkan pahala, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah hajinya mabrur. Maka saya katakan, Cik Wan, nanti dulu haji mabrur. Cari dulu haji makbul. Tidak akan mabrur kalau tidak makbul. Makbul itu apa makbul? Diterima Tuhan beda. Iya, betul. Sebab haji itu substansinya ada 3 larangan. Kalau dia melanggar 3 larangan ini, hajinya tidak makbul. Bagaimana makbul kalau mabrur kalau tidak makbul? Iya, berarti di dalam Al-Qur'an, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Yang pertama, hati-hati ini haji ini. Orang itu tidak berbuat rafas, berbuat maksiat. Ngomong tak keruan, ngomong kotor. Yang kedua, jangan berbuat fasik, melanggar aturan agama. Yang ketiga, jangan bertengkar. Nah ini sering terjadi ini. Yang nomor 3. Yang 3 ini. Saya sering bawa jamaah umroh, haji. Ini sering terjadi. Bukan bertengkar lagi, bagoco. Sama dia. Tapi ada juga bertengkar dengan laki bini, ada juga. Ada. Maksudnya itu mungkin lagi ibadah semangatnya, mungkin gitu. Semangatnya. Tiba-tiba ada salah ngomong, ada lah. Kena semangatnya pergi ke masjid, tak lagi juga tahu istri. Akhir kapan balik ribut. Jadi 3 ini, 3 ini jangannya kita larang. Kalau dia melanggar 3 ini, hajinya sah, tapi tidak ada nilai haji. Orang dapat pahala dia tidak. Orang dapat ampunan dia tidak. Orang dapat rahmat dia tidak. Cuma haji baik. Haji. Apalagi haji 7 kali dia sebutnya haji betul. Disebut juga 7 kali. Tapi di pasar. Haji 7 kali. Kau nak berjualan. Wong Arab sana warga jualannya sebut 7 kali. Nah yang ini 3 cek itu harus hati-hati. Di mana-mana saya memberikan pelatihan manasik haji. 3 ini tidak bayar dam. Melakukan salah tapi tidak bayar dam. Sampai ke Indonesia. Tapi tidak kata nilai. Cuma haji baik dia tu. Haji baik. Itu ngajar kejujuran. Jadi kalau melakukan kesalahan yang mengakibatkan damnya jatuh, hukum dam, ya jujur lah. Itu ada orang dah tahu, banyak yang sudah tahu. Tapi 3 ini banyak yang belum memahami 3. Artinya memang makanya berangkat haji itu hukum-hukum itu dikuasai dulu. Pada waktu bimbingan haji itu bukan cuma peribadatan tapi hukumnya yang perlu dipahami. Itu. Makanya Cik Ridwan, kalau saya sebagai sumber manasik haji, saya katakan ini bukan manasik haji. Manasik haji itu tanah suci. Ini ada pelatihan manasik haji. Nah kalau dia berhasil pelatihan manasik haji ini, insya Allah hajinya makbul. Cukup rukun, wajib, sunat, insya Allah hajinya makbul. Apa makbul itu artinya diterima Tuhan beda. Siap termasuk juga duit kan, duit dari mana? Haji itu. Sebab waktu kita haji itu panggilan Allah. Kita mengucap labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita hayati bisa nangis itu. Nangis. Benar itu. Ya Allah, saya datang, ya Allah, saya datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jadi Allah yang memanggil. Tapi kalau dia melanggar ini, ya Tuhan, bukan lebih baik. Bukan lebih baik. Jadi kita
haji itu memenuhi panggilan Allah. Nah, makanya harus memahami tentang penatihan menasih haji itu. Ya. Ya. Jadi itu aku ngomongnya tadi termasuk hukum-hukumnya. Jangan sampai tidak tahu di sana yang boleh dan tidak boleh. Banyak hukumnya, banyak rukunnya kan gitu. Yang biar maksimal sampai makbul. Makbul baik dulu. Makbul baik dulu kan? Iya, kaget lah mabrur. Terima Tuhan. Jadi kalau Allah sudah nerimo, ai pacak lah itu. Ibarat kita wong anu senang duluan, kalau manusia dengan kawan kenang, galonnya beres itulah. Itu Allah juga kalau udah makbul, mabrur pacak insyaallah. Ya, insyaallah. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, surah Al-Baqarah ayat 196. Allah mengatakan haji itu wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, ingat ya, karena Allah. Bukan nak ngambil hanya itu kan? Bukan, karena Allah. Nah, kenapa zaman dahulu zaman jahiliyah orang-orang musyrik itu haji. Tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala. Untuk apa? Untuk berdagang. Untuk berdagang. Untuk kumpul-kumpul baik. Iya, nyari loka. Jadi loka. Sebab ada juga yang haji berdagang. Ada. Yang datang ke tanah suci itu banyak macamnya kan. Dari seluruh dunia itu. Bukan di sini Pak, tapi dari seluruh dunia datang kan. Kita dah tahu hati wong datang kan itu. Makanya turun ayat itu atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Sebab ada yang bukan karena Allah. Makanya saya sering menghimbau jemaah haji, ceramah haji, pasanglah niat karena Allah. Kalau kita niat karena Allah, insya Allah haji makbul. Kenapa? Tidak digoda oleh setan laknatullah. Sebab orang haji itu ibadah yang berat itu. Yang menggodanya kelas berat. Setan kelas berat kan? Betul. Makanya di dalam melaksanakan haji, niat karena Allah, ikhlas. Di dalam Al-Quran itu Ridwan, ada dua kalimat tentang ikhlas. Yang pertama mukhlasin. Yang kedua mukhlisin. Mukhlisin. Nah, kalau mukhlisin masuk gitu, insya Allah masuk, semuanya masuk. Tapi mukhlasin belum tentu. Apa? Mukhlasin orang yang betul-betul ikhlasnya sudah melekat. Nah, yang ini tidak bisa digoda oleh setan. Sebab iblis sudah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughniyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin. Ya, mukhlasin. Kata iblis, ya Tuhanku, dia nak putus asa nak masuk neraka kan. Saya akan menggoda umat manusia, memandang baik perbuatan maksiat di bumi, termasuk di tanah suci. Di mana ada bumi ada setan. Dan saya akan menyesatkan seluruh umat manusia, kecuali Allah yang saya takutkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali Allah hamba-hambamu yang mukhlas. Bukan mukhlas. Artinya ikhlas, sudah ikhlasnya. Sebab ibadah haji ini tentu ada godaan. Saya pengalaman kepala bidang haji, belum sampai ke sana di gedung itulah ada masalah. Digoda oleh setan tadi kan. Betul. Bukan bertengkar lagi, kadang-kadang labu kocok. Gara-gara tas. Nah, ini waya tas, waya. Tas ada yang ngangkat, ada yang tidak lah, kena marah. Akhirnya emosi. Sebab haji itu kelihatan karakter. Betul. Haji. Itu belum berangkat itu. Ya, belum berangkat. Apalagi di sana. Apalagi di sana. Nah, kira-kira ini itu kita bicara dengan tentang haji itu sendiri seperti itu. Nah, sekarang ini kan alhamdulillah dari segi kuantitas. Kuantitas rakyat Indonesia ini selalu meningkat. Betul. Yang ingin menunaikan ibadah haji. Dari tahun ke tahun itu ada peningkatan dari segi kuantitas. Nah, kira-kira untuk yang sekarang sudah mendaftar, jadi tidak cukup cuma niat ya, Buya ya. Niat dan daftar. Daftar. Maya.
Aman niat baik belum ayah berarti belum tercatat sebagai calon ya. untuk melok pergi haji. Ya. Nah, kira-kira yang sudah mendaftar gini, apalah yang perlu digarisbawahi biar masyarakat yang sudah siap-siap nak pergi haji itu seperti apa? Jadi, Cek, ada kalimat calon jamaah haji, ada jamaah calon haji. Calon haji, berarti sudah dekat nak puncaknya kalau calon haji itu kan? Kalau calon jamaah haji seluruh umat Islam calon. Jadi yang sudah daftar itu jamaah calon haji. Nah kalau dia sudah jamaah calon haji harus persiapkan, terutama ilmu tentang manasik haji. Sebab apabila menguasai tentang manasik haji dilaksanakan di tanah suci, saya katakan tadi, insya Allah hajinya makbul. Nah kalau hajinya makbul, bagaimana supaya haji mabrur? Ini sejarahnya. Waktu umat Islam sudah wukuf di Arafah, sebab puncak haji itu wukuf. Al-Hajju Arafah kata Nabi. Ya, haji adalah wukuf. Wukuf di Arafah. Ya. Sesudah wukuf di Arafah, Rasulullah pidato. Dan di akhir pidatonya Rasulullah bertanya 3 pertanyaan. Kata Nabi, saudara-saudara yang sudah wukuf di Arafah, saya akan tanya 3 pertanyaan. Yang pertama ditanyanya, hari apakah hari ini? Yang kedua, bulan apakah bulan ini? Yang ketiga, di mana kita berada sekarang? 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dari Nabi ya. Dijawab oleh jamaah yang sudah wukuf di Arafah. Ya Rasulullah, hari ini hari yang suci. Bulan ini bulan yang suci. Tempat ini tempat yang suci. Kata Nabi, saudara-saudara yang sudah wukuf di Arafah sekarang, saudara-saudara kembali suci. Sebagaimana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itu kata Nabi, pulang dari wukuf ini sampai meninggal dunia harus dipelihara. Jangan zolim terhadap orang, jangan mengambil hak orang, jangan menyakiti orang sampai meninggal dunia. Itulah kata Nabi haji mabrur. Jadi yang melakukan haji itu mudah, tapi memeliharanya itu sampai meninggal dunia itu. Makanya orang yang sebelum haji dengan haji ada perbedaan. Sebelum haji umpamanya galak, kalau ibu itu galak ngerumpi. Balik di haji berhenti ngerumpi. Itu ciri-cirinya kan? Ada perubahan. Ada perubahan. Cuman kalau ditanya, sudah bu daripada ngerumpi, baik zikir baca Quran. Aku tuh Pak Zakaria bukannya ngerumpi. Ngapo? Aku tuh cuma ngomong punya baik. Ngomong uang itu lah dikatakan ngerumpi. Itu ya. Jadi Buya digarisbawahi perbedaan orang yang hajinya insya Allah makbul dan mabrur, ada perubahan yang jauh lebih baik dari sebelum berangkat haji, ya kan? Sampai mati, sampai mati. Artinya konsisten, konsisten perubahan itu kebaikan. Tapi ada juga yang mungkin juga belum sampai tahap itu. Nah ini masalah manusia. Tidak semuanya mungkin yang ideal tadi, tapi ada juga yang setengah ideal, ada yang tidak ideal lagi. Masih mendingan yang setengah tuh, masih mendingan. Iya, ada yang tidak nih gitu kan. Ya, artinya bahwa ibadah haji ini adalah kewajiban umat Islam di rukun Islam yang kelima. Dari segi kuantitas kita berharap juga seimbang dengan segi kualitas. Sehingga masyarakat yang menunaikan ibadah haji ini baliknya sudah galau-galau gitu dong. Haji makbul dan mabrur. Nah, aku pendapat makbul dulu. Baru mabrur. Tidak, kalau langsung loncat mabrur dia terkejut. Kalau udah makbul, Allah sudah dipelihara itu mabrur. Mabrur. Nah, insya Allah. Kita ini sebenarnya banyak masih bahas, tapi waktu lah ngode-ngode. Itu insya Allah ketemu lagi. Jadi apa yang dijelaskan Buya tadi, insya Allah itu langsung lekat di penonton kita di podcast Baso Plembang, dan itu juga jadi amal Buya. Buya lagi ingat ke wong. Betul kan? Kita lagi ingat ke masyarakat yang belum pergi haji, itu yang perlu di bekal. Mau kasih Buya ya. Sehat, panjang umur Buya.
Kabarnya baru 18 umur gue ya. Hah? 18 atau 17? Aku? Iya. 17. 17. Iya, masih kecil kan muda. Umurnya dibalik 71 gitu. Enggak apa-apa. Orang yang semakin usia pertama semakin berjiwa muda Ya, dalam ya. artinya untuk menikmati hidup ini. Insyaallah, insyaallah. Jadi Buya makasih sekali lagi. Ya, Buya teman-teman. Zakaria Ar-Rahman. Beliau ini adalah mantan Kabid Haji Kemenak Provinsi Sumsel dan juga adalah seorang ulama dan mubalik serta adalah pembimbing haji ya, Ya, ya. di manasik haji. Terima kasih. Pemirsa, Mang Cek Bicek Sanak Jigon Tetanggo, Cek Ridwan di sini ngucap terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini di podcast Bahasa Palembang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.